Oke, selamat datang kembali di channel BDS Fit 77. Pagi ini saya di Velbak ya. Semalam habis tidur di Velbak, udah mandi, seger, dan sekarang mau lanjut narik. Sebelum saya narik, saya mau kasih tip buat teman-teman khususnya yang sering tidur di mobil ya. Sering tidur di mobil nih, tip dari saya ya. Saya udah 2 tahun tidur di mobil. Biar ini ya apa namanya, biar tetap sehat lah gitu. Jadi pada intinya ini di dalam mobil itu harus bersih, jangan ada bau-bau yang apa ya, bau-bau yang tak sedap lah, pokoknya bau-bau yang ini, pokoknya harus bersih. Terus hindari pewangi, ini khusus yang tidur di mobil ya, yang hampir setiap hari tidur di mobil. Kenapa pewangi harus dihindari? Karena pewangi itu kimia. Jangankan ini ya, apa? Mungkin kalau kita udah dewasa gini masih bisa tahan gitu. Anak kecil aja bau pewangi itu banyak yang mabuk gitu, muntah gitu ya. Itu karena pewangi. Makanya sampai saat ini saya nggak pernah pakai pewangi gitu. Karena itu apa? Saya takut apa ya? Kimianya itu kan terus-terusan kita hirup bahaya. Saya pernah masuk ke mobil teman saya. Dia jarang sih tidur di mobil, cuman pas saya masuk, waduh nggak tahan saya. Dia bisa tidur di situ kadang-kadang gitu ya. Dan saya kalau tidur itu nggak pernah saya buka kaca gitu, karena apa ya? Ya saya takut lah ntar gimana gitu kan kalau kaca terbuka gitu. Sedangkan nggak ada apa namanya, nggak ada talang airnya juga gitu kan. Jadi saya tutup rapat. Yang penting di dalam itu bersih bener-bener ini ya, maksudnya nggak bau lah gitu, intinya nggak bau, entah bau kotor atau bau pewangi itu nggak ada. Masalahnya kalau itu ada nanti kita nggak sehat gitu. Jadi kita apa ya, mungkin kalau saya nggak tahu ya, mungkin feeling saya kalau orang-orang yang apa meninggal di dalam mobil itu ya mungkin karena itu ya, karena apa zat-zat kimia itu. Ya saya juga kurang paham, cuman ya kita antisipasi aja lah, maksudnya sekiranya bahaya ya jangan gitu. Saya ini kenapa saya lakukan ini, saya pernah ketemu penumpang dulu, saya waktu pakai Avanza lama itu saya dibilangin, Mas, kalau bisa mah jangan pakai pewangi. Loh kenapa bu? Saya pikir kan biar penumpang seneng wangi gitu kan ya. Karena bahaya mas, apalagi mas terus-terusan di dalam mobil kan, nari setiap hari. Itu saya belum tidur di mobil waktu pakai Avanza itu kan zat kimia mas. Kalau kita hirup terus lama-lama nggak sehat seperti itu. Makanya dari situ saya mikir iya juga ya. Terus anak saya juga pas naik itu mual terus, akhirnya saya buang. Setelah saya buang nggak ada, dia nggak pernah yang namanya mual-mual gitu, nggak pernah. Berarti penyebabnya di pewangi. Nah itu makanya sampai saat ini saya nggak pernah pakai pewangi. Saya ada pakai pewangi, cuman pewangi semprot gitu loh, yang disemprot apa ya, kayak ini. Oh, nah kayak gini ya pas penumpang mau masuk, jadi hilang gitu loh. Tapi kalau yang digantung-gantung itu saya nggak pakai, karena saya takut ya. Apalagi waktu itu saya tidur di mobil terus 2 tahun loh saya tidur di mobil itu. Ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu, karena ya kita antisipasi lah. Kita itu apa yang sekiranya bahaya, apa yang sekiranya apa namanya nggak sehat buat kita ya harus kita hindari gitu loh. Ya memang semua itu dari Tuhan gitu ya, istilahnya takdir apa segala macam itu dari Tuhan. Tapi kan kalau kita nggak berusaha, asal-asalan ya tetap aja gitu apa namanya. Ya contoh kita di dalam mobil terus naruh apalah gitu yang sekiranya berbahaya, ya sama aja kita bunuh diri kayak gitu loh. Jadi sekiranya membahayakan untuk diri kita ya kita hindari seperti itu. Dan jangan lupa saat kita narik itu kan posisi sangat capek, sangat lelah gitu ya. Saat kita udah masuk mobil itu pengen langsung rebahan. Kebanyakan orang itu lupa ngunci mobil. Nah, jadi saat kita masuk mobil, mindset yang pertama itu langsung kunci mobil, set. Nah, habis itu kita istirahat rebahan apa gimana gitu. Kita belum tidur pun tetap kunci mobil, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita lagi main HP tiba-tiba ketiduran, apa kunci mobil nggak, apa mobilnya nggak dikunci. Akhirnya
banyak kejadian kan, barang-barang hilang diambilin. Itu teman saya itu ada ya, kayak gitu, lagi nyender ketiduran, mobil nggak dikunci, HP 2 hilang sama duit 600.000. Nah itu jadi tipsnya seperti itu ya, buat yang khusus tidur di mobil atau yang ya sering-sering ngalong lah gitu ya. Pokoknya waspada ya. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman masalah ini ya, masalah pewangi di mobil itu. Kalau menurut saya sih itu karena kita tidur di mobil nggak sehat kalau ada pewangi seperti itu. Nah, kalau saya sih nggak tahan ya, nggak betah lah. Kalau saya ada pewangi itu nggak bisa tidur di mobil saya. Puyeng kepala saya. Apalagi kalau udah lelap gitu, waduh. Ya saya takutnya ya itulah keracunan kayak gitu. Makanya saya nggak pernah ada pewangi itu, nggak ada ya, nggak ada pewangi dan nggak pernah gitu. Yang penting badan kita kasih pewangi, terus ada pewangi ruangan juga, kita semprot saat ada penumpang, udah itu aman gitu loh. Pokoknya pada intinya jaga kebersihan lah. Kebersihan itu yang membuat kita sehat gitu. Kalau kita nggak bersih ya jadi nggak sehat. Seperti itulah, pada intinya seperti itu. Kebersihan itu sebagian dari iman, makanya harus bersih supaya kita tetap sehat. Lingkungan yang sehat itu lingkungan yang bersih gitu ya. Jadi mobil kita itu harus bersih, gimana caranya. Apalagi ini mobil kan buat buat pelayanan ya. Kalau bersih itu penumpang pasti senang gitu. Kalau misalkan kotor terus bau, wah itu nanti penumpang kecewa gitu. Jadi memang jangan egois lah, istilahnya egoisnya gimana, suka-suka gue lah mobil-mobil gue, jangan seperti itu. Karena kita itu pelayanan, ketemu orang beda-beda, kasihlah yang terbaik gitu untuk tamu-tamu kita, supaya dia ngorder lagi gitu loh. Kalau misalkan dia kecewa kan jadinya nggak ngorder lagi. Nah seperti itu. Terus kalau misalkan pakaian kotor, kalau yang tidur di mobil, kalau saya dulu pakaian kotor ada tempatnya sendiri, jadi saya bungkus dalam plastik apa jadi jangan sampai pakaian itu digeletakin aja, itu bau itu nanti di mobil itu, masukin ke plastik yang sampai yang bener-bener bau itu nggak keluar gitu loh. Nah terus di laundry ya, jangan pelit-pelit lah gitu loh, istilahnya jangan sampai nyuci sendiri, itu kadang-kadang nggak bersih. Kalau di laundry itu udah pasti bersih, wangi. Nah itu jadi kita sendiri yang bisa menciptakan seperti itu. Nah di laundry pokoknya teratur gitulah. Terus jaga diri kita itu, kebersihan diri kita itu jangan sampai bau, jangan sampai penumpang kecewa ya. Intinya itulah tadi, kebersihan. Saya ini walaupun saya tidur di mobil, kadang-kadang saya pagi itu kan langsung berangkat gitu ya, karena ada orderan gitu kan. Mandi saya jam nanti gitu, jam 10 ya nggak bau, karena saya merawat diri gitu. Nah itulah pentingnya ya, jadi harus bisa merawat diri, menjaga gitu. Sekiranya saya itu nggak pede kalau saya itu bau atau saya itu yang kotor gimana, itu saya ketemu orang itu nggak pede. Makanya saya selalu harus bersih lah. Saya sedia banyak apa aja ada di sini. Ini pewangi badan, terus ada Rexona, terus ada pelembab juga, pelembab wajah. Jadi kalau nggak diri kita sendiri yang ngerawat, itu siapa lagi gitu loh. Sayangilah diri kita sendiri, baru orang lain, seperti itu. Kalau kita udah nggak menyayangi diri kita sendiri, ya nanti gimana kita bisa sayang sama orang, menyayangi orang gitu loh. Jadi utamakan diri kita sendiri, bersih, wangi, dirawat, baru gitu orang lain gitu. Ya mungkin seperti itu aja tips dari saya. Ya mungkin kalau ada yang beda pendapat ya terserah. Cuman ini kan pengalaman yang sudah saya jalani selama 2 tahun saya tidur di mobil gitu. Seperti itu. Jadi saya, yang penting tempat kita tidur itu harus bersih. Intinya seperti itu, dan hindari pewangi-pewangi yang bahan kimia itu ya, karena menurut saya membahayakan gitu.
Ya terserah ya, kalau ada yang beda pendapat boleh lah di komen-komen, kita sharing-sharing aja, nggak usah yang ngegas-ngegas. Kalau nggak sesuai, nggak cocok ya nggak masalah, itu cuma sekedar pengalaman aja gitu loh. Ntar ngegas-ngegas lagi aja. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada kok kata-kata salah mohon dimaafkan. Ini ya sekedar sharing pengalaman aja. Terima kasih udah menonton, jangan lupa di like, comment, subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.